Halo pejuang kuliah, selamat datang di podcast Suara Pejuang Kuliah. Kali ini sesi bersama aku nih. Kenalin, nama aku Rian, atau kalian bisa sapa aku Mas Rian. Ngomong-ngomong, gimana nih persiapan kalian buat awal masuk kuliah nanti? Kalian tahu gak sih, dengar-dengar sesudah liburan kuliah semester ini, semester depan itu akan offline lagi loh kuliahnya. Kira-kira kalian penasaran gak sih nanti kuliah offline tuh kayak gimana? Awal masuk kuliah tuh akan seperti apa dan ngapain aja? Oke deh, kalau gitu langsung aja nih, aku mau ngasih informasi dan gambaran ke kalian. Kira-kira apa aja sih yang harus kalian persiapkan untuk awal-awal hari kuliah kalian nanti? Yuk disimak baik-baik ya. Nah, yang pertama itu kalian, terutama kalian yang datang dari luar daerah ya, atau kalian yang merantau, kalian tuh harus buru-buru tuh cari yang namanya kosan. Kenapa? Ya supaya nggak kehabisan, karena cari kosan itu gampang-gampang susah loh. Kalian juga harus mencocokin harga, cocokin suasana, dan lain sebagainya. Nah, terutama untuk kos-kosan yang lebih dekat dengan kampus, biasanya itu lebih cepat habisnya dibandingkan kosan yang jaraknya jauh dari luar kampus. Ya karena apa? Ya karena ketika kita ngekos dekat dengan kampus, hal tersebut akan memudahkan kita untuk bermobilisasi atau melakukan kegiatan. Jadi kalau misalkan kalian pulang tugas, nugas sama teman-teman, ataupun kalian habis pergi ataupun organisasi sampai malam, kalian nggak repot-repot pulangnya harus gimana dan harus naik apa, karena kalian bisa jalan kaki kalau kosan kalian dekat dengan kampus. Nah, aku juga punya tips and trick nih untuk kalian memilih kosan. Nah, yang pertama itu kalian tuh harus banget nyari kosan yang deket sama tempat-tempat makan, di juga warung-warung laundry gitu ya, untuk mempermudah kalian nantinya kalau misalkan kalian mau nge-laundry ataupun kalian mau mencari makan. Nah, yang kedua, kalian kalau ngekos tuh bakal mau nggak mau nih terpaksa untuk mengurus diri kalian secara mandiri. Udah nggak bisa lagi nih namanya itu meminta bantuan secara gampang dibandingkan ketika kita di rumah. Nah, karena apa? Ya karena orang-orang itu akan sibuk sendiri nantinya. Jadi kalau bisa jangan menggantungkan diri sama orang lain ya, baik sama teman kosan maupun sama teman kampus. Bukannya mereka egois atau nggak mau membantu, karena pada saatnya mereka akan sibuk dengan kegiatan mereka masing-masing. Nah, yang ketiga, awal kuliah tuh pasti ada kegiatan yang namanya ospek. Pasti kalian udah familiar kan sama yang namanya ospek. Ospek tuh apa sih? Kepanjangan dari apa sih gitu. Nah, kalau ospek itu kepanjangannya adalah orientasi studi dan pengenalan kampus, atau bahasa kerennya ya ospek, biar gampang aja kali ya menyebutkannya. Nah, biasanya kalau ospek tuh kalian tuh bakal dibimbing sama kakak-kakak yang ganteng dan juga cantik. Tapi jangan salah, kalian kalau misalkan ngelakuin sesuatu yang melanggar peraturan, kakak-kakak ganteng dan cantik itu bisa juga menghukum kalian, karena ya emang kalian salah ya. Nah, ospek itu juga ada banyak macamnya. Ada ospek universitas, ada ospek fakultas, dan juga ada ospek jurusan yang kebijakannya tentu berbeda dari universitas satu ke universitas yang lainnya. Nah, kalau di ospek ini tuh aku saranin ya, coba kalian manfaatin buat kenalin sama banyak orang. Perbanyak teman, perbanyak relasi, entah itu teman seangkatan ataupun kakak-kakak tingkat. Nah, kalau kakak-kakak tingkat ini biasanya kalau ospek tuh suka tebar pesona dan sok senioritas gitu, tapi sebenarnya niatnya baik, karena sebenarnya yang mereka tuh biasanya asik dan seru-seru banget. Nah, kalau kalian mikir ospek tuh serem, kejam dan segala macam, kalian tuh salah. Sebenarnya ospek itu diadain supaya kalian tuh jadi deket antar angkatan, lebih peduli sama lingkungan sekitar kampus, dan masih banyak lagi manfaatnya. Pokoknya ospek itu adalah suatu hal yang nggak boleh kalian lewatkan ya ketika kuliah nanti. Nah, ospek tuh nggak seserem yang kalian kira-kira, kok nggak seserem yang ada di sinetron atau film. Justru ospek itu akan berkesan banget. Jadi sekali lagi aku minta jangan sampai ketinggalan yang namanya ospek ya. Oh ya, by the way, aku punya cerita nih. Dulu tuh pas awal masuk kuliah, kita kan itu tergabung dari berbagai daerah ya, dengan bahasa yang berbeda-beda dan logat yang berbeda-beda. Nah, kadang tuh ada hal-hal lucu aja gitu. Kalau misalnya kita lagi ngomongin sesuatu sama orang yang bahasa atau logatnya beda gitu, kita mau nyampein A susah, mau nyampein B susah, dia nyampein A susah, mau nyampein B susah. Terus akhirnya kita jadi ketawa sendiri karena kita sama-sama bingung gitu bagaimana mengekspresikan suatu kata gitu. Tapi
hal itu tuh justru jadi berkesan banget tuh di awal-awal kuliah, yang nantinya itu bakal kalian ingat di semester akhir ataupun pas tadinya kalian udah lulus kuliah. Nah sebenarnya tuh perbedaan bahasa itu seharusnya nggak kalian lihat sebagai penghambat sosialisasi kalian ya. Justru hal tersebut itu harus kalian lihat sebagai hal yang positif, karena dengan kayak gitu kalian itu akan lebih aware bahwa kita tuh emang hidup dalam perbedaan melalui bahasa yang berbeda-beda, yang mana kita harus saling menghargai dan saling mengerti satu sama lain. Nah, itu dia beberapa hal yang akan kalian temuin saat masuk kuliah nanti. Jadi, kalian harus persiapkan diri dengan sebaik-baiknya ya. Siapkan strategi untuk menerapkan hal-hal yang udah aku sebutkan tadi. Pokoknya kalian tuh harus ready untuk memasuki dunia perkuliahan nanti ya. Ingat kata aku baik-baik, pokoknya kuliah itu seru banget kok. Banyak banget pengalaman yang gak kalian dapat di masa-masa sekolah dulu deh, kalian tuh akan dapat ya di kuliah. So, buat para pejuang kuliah, semangat ya untuk mempersiapkan masa depannya dan juga karir cemerlang di masa depan. Nah, itu tadi secuplik cerita tentang awal masuk kuliah. Sampai jumpa di podcast selanjutnya ya. Bye-bye.